رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول ولتمام كل رسول ومأمون وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. شهد لله لهم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وبالفتح يا فتح عجل تكرمنا وبالعلم النور يا عليم عقولنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya akhil habib, wahai saudaraku yang tercinta, kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, orang yang menjelaskan, mensyarahkan daripada Ratibul Attas yang kita baca barusan. Yatahaqqaqu fika qaulul haqqi subhanahu wa ta'ala. Nyata pada dirimu firman Allah yang maha hak, maha benar subhanahu wa ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Hadis itu firman Allah yang Allah masukkan dalam hati Nabi Muhammad, redaksinya Nabi. Apa kata Allah di dalam hadis kursi? Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa orang yang disibukkan oleh zikirnya sampai ia tidak sempat bermohon kepadaku, meminta kepadaku. Rajin zikir, rajin wirid, rajin baca rotib sampai nggak sempat minta gitu. Pokoknya tiap hari dibaca aja Yasin, dia baca zikir tuh, baca Quran, baca sholawat, ya. Apa aja yang jadi wiridan kita. Siapa orang yang disibukkan oleh zikirnya sampai ia tidak sempat meminta kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, aku akan beri dia afdala, lebih, melebihi dari apa yang aku beri kepada orang yang meminta.
Orang kalau udah sering zikir, sibuk zikir, itu dikasihnya melebihi daripada apa yang Allah kasih kepada yang meminta kepada Allah. Ya, kalau bahasa kita kalau minta 100.000, buat orang kayak begitu mah lebih. Orang yang disibukkan sama zikirnya sampai nggak sempat minta, dikasih melebihi dari apa yang Allah kasih kepada orang yang meminta. Tukang zikir tuh. Kenapa? Karena Allah tahu hajat kita apa. Allah tahu apa yang kita perluin, yang kita butuhin. Wa du'a'u sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa Sayyidina Rasul kulluhu, seluruhnya itu yaduru, berputar, haula hadzal markazi, sekitar ini markaz, lingkungan, minad dairati, daripada itu daerah. Ala, ingat, wa huwal i'tirafu, dan itulah pengakuan, bil ajzi, dengan kelemahan, wa dhafi, dan lemah. Kalau udah bahasa ada dua kata kayak gini tuh bisa punya dua makna. Ada bil ajzi, lemah batinnya, wa dhafi, lemah zahirnya. Ada orang lemah zahir tapi nggak lemah batin. Ada orang lemah batin tapi nggak lemah zahir. Lemah zahirnya, misalnya orangnya cacat, tapi kuat batinnya, menghadapi apapun dia kuat. Ya. Lemah zahirnya tapi kuat batinnya. Ada yang kuat zahirnya, lemah batinnya, badannya mah keker, tapi ngadapin suatu masalah baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit begitu. Kalau nggak kuat dirinya tuh, badannya mah sehat walafiat, tapi batinnya lemah. Kebanyakan kita di sini nih, kadang-kadang kita, halo. Apa ada sewa? Matiin dulu. Itu kita tuh, badan kita kuat, tapi menghadapi satu masalah lemah kita. Ya, ngadepin masalah, ya Allah Rabbi, udah sebentar lagi mau nikah, tahu-tahu calon bini mulangin barang antran nih. Udah pengen ngelamar, tahu-tahu calon bini kawin ke orang. Sakit gak kita? Sakit gak tuh kira-kira? Allah. Ya Allah. Iya. Kedatangan hari itu langsung nunduk aja. Ya Allah. Makanya kita diajarin, ihbib habibaka haunamma, cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang aja. Asa yakuna baghiduka yawmamma, boleh jadi satu saat dia bakal jadi musuhmu. Satu kan. Oh gitu. Jadi kalau diputusin sama yang ini ada yang no. Oh gitu. Diputusin sama yang no ada yang no. Bukan. Namanya ikhtiar. Oh, iya. Ini kalau dalam hadis rawahu Ahmad Yani. Tuh kayak gitu. Kayak gitu tuh. Ada orang yang kuat zahirnya tapi nggak kuat batin. Ya makanya kita minta sama Allah gitu. Nah ini sifat seorang hamba tuh, mengakui bahwa kita tuh iya
lemah sisi zahir, lemah sisi batin. Wa zulli baina yadayillahi subhanahu fi kulli syai'in, dan merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap perkara. Iya, kita ngerasa hina, ngerasa banyak kekurangan. Wa fi kulli harokatin, dan di setiap gerakan. Wa fi kulli sukunin, dan setiap diam kita. Tash'aru, engkau menyadari, annaka ajizun, sesungguhnya engkau itu lemah. Tuh kalau kita kepengen dekat ke Allah, kepengen ngedoa ke Allah, tampilkan tuh sifat kelemahan kita. Wa annaka la budalaka minal isti'anati, dan sesungguhnya engkau tidak boleh tidak, mesti bagimu daripada meminta pertolongan bihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi umurin, pada setiap perkara, anta muhtajun ilaiha, engkau membutuhkan, ilaiha tuh akan pertolongan, minta tolong kepada Allah. Wal isti'adatu, dan berlindung bihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi umurin ukhra, pada perkara-perkara yang lain, anta murta'i minha, engkau yang merawat, menerima perawatan minha darinya, fi jalbin naf'i, pada menarik manfaat, au dafi dorri, atau menolak kemudaratan, mimma alimta, dari apa-apa yang kau tahu, wa huwa qalilun, semua itu sedikit, wa rubbama katsirun, terkadang banyak, wa mimma, dan dari apa-apa la ta'lamuhu, yang kau tidak tahu, wa huwa aksar bikasirin, dan itu lebih banyak dari apa yang banyak. Hadza, dan ini semua, ma'allamana hu sayyiduna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi babid doa, dan ini apa-apa yang diajarkan oleh panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab doa, minal wuqufi, daripada berdiri, fi riyadil inkisar, di taman hancurnya hati, baina yadail malikil jabbar subhanahu, di hadapan Allah zat yang menjadi raja, yang maha kuasa, yang perkasa dan maha suci Allah dari perkara yang mereka sifati. Adabud doa, adab doa, amma waqad wa salat ya habibi al muslim, adapun bahwa telah sampai, wahai kekasihku, wahai sahabatku al muslimi, yang muslim, baina yadai khaliqika, di hadapan zat yang menciptakan engkau, wa anta fi sifati ubudiyatika, dan engkau ada dalam sifat kehambaanmu, minadzulli wal inkisari, daripada merasa hina, daripada hina dan hancur, wal khusyu, dan kekhusyuan, wal huduk, tunduk, wal khunu, sama tunduk, wal iftiqar, dan butuh. Fa alaika, maka wajib atasmu, an tata'addaba, bahwa engkau berlaku adab, bi adabin, dengan adab, tu'inuka, yang menolong engkau, ala dukulil hadratis syarifati, atas masuk ke hadirat Allah zat yang maha mulia, wa naili, dan mendapatkan minal khairati, daripada kebaikan, wal barakati, dan keberkahan, wa ma fihi kullu sa'adati, dan apa-apa yang ada di dalamnya tiap kebahagiaan, min rabbil ardi was samawat, dari Tuhannya bumi dan langit. Wa hadzal adabu, dan ini adab, asukuha, yang aku menggiring engkau, laka, bagi engkau, muhtasiratan, yang aku ringkes, kama zakaroha hujjatul Islam, sebagaimana telah menyebutkan akan itu muhtasar oleh hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, imam kita Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, fi kitabil azim, dalam kitabnya yang agung, Ihya'u Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin. Qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu Imam Ghazali, lid doai, bagi doa, adabun, ada adab, asyaratun, yang 10, wahiyya, nah gitu. Jadi di dalam kitab ini kita ingin dihantarkan
kita ingin ditunjukkan bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus benar-benar memperlihatkan kehambaan kita di hadapan Allah, biar tahu siapa engkau, siapa Allah. Bahasanya begitu. Bahasanya dalam satu keterangan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya siapa. Siapa elu, siapa dia. Bahasanya gitu. Maka disuruh kita tampilkan sifat kehinaan kita, tampilkan sifat butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku orang yang paling dekat dengan Allah. Maka bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan cintanya Allah? Bagaimana Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, utusan Allah, untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara mendekat kepada Allah, bagaimana caranya minta tolong kepada Allah, bagaimana etika dan adabnya supaya engkau bisa mendapatkan apa yang kau butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diterangkan dalam kitab ini, bagaimana adab-adabnya. Ada orang yang meminta pakai adab, ada yang minta nggak pakai adab. Ada yang pakai adab, ada yang nggak pakai adab. Kenapa ini diajarin? Toh ternyata kebanyakan bahkan diakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ia berdoa nggak bakalan ditolak, diijabah sama Allah. Maka lewat keterangan-keterangan hadis yang ada, yang dirangkum di dalam kitab Al-Qurtas, yang merupakan syarah penjelasan daripada Ratibul Attas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, diterangkan di sini. Dua kitab seperti ini. Dari kita yang kita baca tadi, mana? Ratibul Attas tadi. Nah, yang tadi udah. Nah, udah cukup di situ aja. Ya. Itu tuh nggak seluruhnya tuh kan, yang kita baca tuh cuma Ratibul Attas doang tadi kan. Ternyata penjelasannya dua kitab ini. Kalau Ratibul Haddad lebih sedikit, lebih tipis dia. Al-Habib Umar ini guru daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi gitu. Jadi Habib Umar itu guru daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengeluarkan Ratibul Attas. Jadi diajarin kita bagaimana adab-adabnya, supaya apa? Supaya di mana kita ngedoa sebagaimana harapan kita. Udah pasti lah, manusiawi banget. Kalau ngedoa nih misalnya nih, ya, bulan depan pengen ziarah, mesti keluar duit 500.000. Sementara sekarang duit kagak megang. Kira-kira kita kalau nggak doa pengen cepet, pengen lambat, pengen cepet, itu begitu. Ada adabnya, ada etikanya. Kalau boleh diumpamain gini, kalau mau ke puncak cepetan mana? Lewat tol apa lewat Parung? Lewat tol. Cuman syaratnya apa? Satu, punya mobil dulu. Bayar aja. Bayar kalau pakai mobil gimana, boleh nggak? Tuh, punya mobil. Yang kedua, bayar. Nah, kalau yang lewat Parung nggak perlu tuh. Berkata ini pakai sepeda juga nggak apa-apa. Nah, pakai mobil sama bayar itu istilah kata adab-adabnya tuh. Kalau ente punya adab-adaban begitu. Makanya kalau kita punya satu amalan biasanya begitu. Adabnya apa? Kita hadiah dulu ke Rasulullah, hadiah dulu ke guru-guru kita, hadiah dulu ke para wali. Itu bagian daripada adab. Adab itu. Syukur-syukur bisa ijazah secara langsung. Syukur-syukur tuh. Kalau ijazah itu ibarat kata yang namanya dokter ngasih apa? Resep. Secara langsung, biasanya paten tuh. Beda sama obat warung. Ya, itu.
Nah ini adab-adabannya ada 10. Kita sampai jam 12 nih. Iya doang. Ada 10. Bener juga ya. Enggak tahu. Malam ini tutup. Awalan ada berdoa. Awalan yang pertama, ayatarassadad da'i al-awqat tasyarifah. Yang pertama, seorang itu mesti jeli melihat waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu mustajab. Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah. Kalau lagi di sana tuh tanggal 9 Zulhijjah. Wa Ramadana, di bulan Ramadan. Wa yaumal Jum'ati, dan di hari Jumat. Tuh kita dapat tuh Ramadan mungkin dalam setahun, sebulanan dah ada. Wa yaumal Jum'ati, seminggu sekali hari Jumat. Pakai banyak doa. Wa waktu sahur, ini tiap malam. Waktu sahur. Kenapa dikatakan tiap malam? Karena memang masih malam yang namanya sahur tuh. Oh udah subuh, sahur bukan? Bukan. Gitu. Tuh waktu sahur tuh, ya, perkiraan 30 menit sebelum azan subuh. Doa tuh, kita ngedoa. Waktu-waktu mustajab. Wa ghairaha, dan selain daripada itu semua, minal awqati, daripada waktu-waktu. Allati yanbaghi lil muslimi, yang mana perlu bagi seorang muslim ay yata'arrada fiha, bahwa dia mengasongkan dirinya, mengasongkan doanya fiha, pada itu waktu, linafahatillahi kayagtanimaha, untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tiupan dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa nafah wa yanfuh. Fayagtanimaha, lalu ia itu memanfaatkannya, itu awqat, kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, fi ayyamin, pada hari-hari, fi ayyami dahrikum, pada hari-hari 1 tahun kamu sekalian, nafahatin, ada beberapa nafahat, anugerah, ala, ingat, fata'arradu laha, maka asongkan olehmu bagi doa-doamu pada itu waktu. Jadi ada waktu-waktu yang istimewa dalam 1 tahun itu, ada waktu-waktu yang istimewa, jangan sampai enggak. Fata'arradu, asongkan doamu, asongkan dirimu pada itu waktu. Nah, jadi jangan sampai enggak. Sanian, yang kedua, ayat danimal ahwala syarifah, bahwa orang yang berdoa ini memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, kawakti nuzulil matori, seperti waktu saat turun hujan. Manfaatin tuh. Ini kadang-kadang turun hujan, ya hujan lagi. Perasaan baru kemarin musim ini udah hujan lagi. Padahal itu adalah saatul ijabah. Saat-saat ijabahnya doa. Doa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, berkah, berlimpah ya Allah. Anugerahkan kepada kami jodoh yang soleha, yang cantik, yang kagak banyak nuntut. Ya Allah, bayangin dia kan, ya emang nggak boleh, boleh kan? Ya Allah, minta sama Allah. Nah. Ya Allah, kasih saya rezeki yang enggak berat, yang enggak bikin capek, yang enggak bikin saya jadi hina ya Allah. Tuh, minta sama Allah.
waliko il adui, dan seperti saat bertemu musuh. Wah, lagi perang nih. Oh, melawan Israel. Nah, tuh mustajab doa. Meninggal syahid, masya Allah. Iya. Sama Ji. Wa iqamatis sholawati, dan ketika hendak melaksanakan sholat, itu doa mustajab. Lagi sholat, lagi main sholat, doa. Wa ma bainal adzani wal iqamati, dan waktu antara azan dan iqamah. Nah, jangan cepet-cepet qomat, sebelum itu waktu-waktu mustajab. Ya kayak ada waktunya dah, 10 menit gitu. Wa inna qiraatil qur'ani wa khatmihi, dan ketika membaca Quran dan menghatamkan Quran. Makanya saya ingat dulu lagi di pondok, teman saya hafal Quran itu 3 hari sekali beliau hatamin Quran. Ngajak ya kita hatam Quran. Itu makanya momen-momen habis baca Quran tuh doa. Man qara'al Quran summa da'a ilallah fa amin lahu arba'atu alafin minal malaikah. Ada keterangan itu, siapa orang yang membaca Quran lalu dia berdoa kepada Allah, maka akan mengamini doanya itu 4.000 malaikat. Insyaallah. Wa su'udil khatibil mimbar, dan ketika saat naiknya khatib ke atas mimbar, berdoa tuh, ya Allah, ya Rabbi, kontrakan belum bayar, duit kagak gablek, ya Allah, Tapi dibayar aja. ya Allah. Tuh, lagi doa begitu tuh, wah ternyata sebelum asar ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Wa inna iftari shaimi, dan ketika saat berbukanya orang yang berpuasa, itu mustajab doa. Wa fi kulli hadhil ahwali, dan pada setiap ini keadaan waradatis syawahid, ya, telah datang syahid, maksudnya dalil. Hadisiyatun, bangsa hadis, anil habibil ma'sum, daripada kekasih yang terpelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanzuru, kau lihat fi babiha, pada babnya itu, hunaka di sana, fil ihya, dalam kitab ihya wal azkar Imam Nawawi wa ghairihi, dan selain daripada ihya dan azkar. Salisan, ketiga, ayyad'u da'i wa huwa mustaqbilal qiblati wa huwa mustaqbilul qiblati, bahwa berdoa, orang yang berdoa itu sementara ia menghadap ke kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, dan ia angkat 2 tangannya, hatta yara biyadha ibtaihi, sehingga terlihat putih-putih 2 ketiaknya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafalu indal malamati wasyada'adi wal idtirar, ketika keadaan genting, keadaan sulit, dan keadaan begitu sangat butuh. Tuh ketika di perang Badar begitu Nabi Muhammad angkat 2 tangan, ya Allah, ya Rabb, mohon pertolonganmu ya Allah, kalau dalam perang ini kami kalah, habis sudah yang namanya Islam, nggak ada lagi riwayatnya. Itu ngangkat 2 tangan, lagi istisqa, itu juga minta hujan. Itu di waktu-waktu tertentu oleh para ulama dijelasin gitu. Adapun kalau kita lagi keadaan biasa, yang dianjurkan adalah angkat pas jajaran mendadak kita. Ini diajarin Allah yarham mu'alim Syabih Hadami, bahkan saya lihat sendiri Habib Umar begitu juga. Itu.
Rabi'an yang keempat, ayah fadl sautahu, bahwa ia rendahkan suaranya baina sirri wal jahri, antara sir dan jahar. Nah, ini dulu dijelasin sama Allah yarham mu'alim syabihatam. Iya sir ya jahar. Kalau sir gimana? Sir itu kedengaran sama kita sendiri. Kalau baca nih bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rakaat ketiga atau keempat kan sir, itu kedengaran sama kita sendiri. Kalau jahar bukan cuma kita yang dengar, tapi orang selain kita juga dengar. Gimana? Iya sir jahar. Maka beliau jelasin adalah kadang kedengaran, kadang enggak, gitu. Biasa aja. Udah berapa tuh? 4. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu, kata Allah, tadarruan, dengan tadarru, ketundukan hati, wa khufyah, dan samar. Surat Al-A'raf ayat 55. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, innakum latad'una as-samma wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak pula kepada zat yang tiada. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Jadi jangan teriak-teriak gitu, biasa aja. Khamisan, yang kelima, alla yatakallafa saj'a fid du'a, jangan memaksakan sajak fid du'a, di dalam doa. Dalam bahasa ini kofeah namanya. Kofeah itu artinya ujungnya sama. Bunga mawar, bunga melati, buah tekokak di pinggir kali. Ya, bukan suka, bukan benci, gitu. Yang disayang ada di depan diri. Misalnya kayak gitu kan. Sayur keong pakai tumis dimakan bulan puasa, dicium orang berkumis 6 bulan masih terasa. Tuh, itu namanya apa? Sajak, disebutin sajak. Iya. 25 jigo jadi 100. Pak Haji Disko kolornya putus. Tuh, itu ujungnya sama tuh, ya kan? Itu jangan maksain begitu kalau kita nggak bisa. Nah, jangan maksain. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya itu la yunasibu tadarru, tidak menghubungkan akan tadarru wal khusyuk dan khusyuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum was-saj'a, jaga dirimu daripada sajak fi doa, daripada doa. Bihasabi ahadikum may yaqula, cukup salah seorang di antara kamu mengucap, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga, min qaulin wa amalin, dari ucapan dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada engkau dari api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada itu neraka, min qaulin wa amalin, dari ucapan dan perbuatan. Jadi nggak perlu maksain kalau nggak bisa. Kalau bisa, ya silakan aja. Itu banyak tuh. Ya Allahumma as'aluka ilmin, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la tahsya, wa min ilmin la yanfa'u, wa amalin la yurfa, a'udzubika min haula'il arba' semua tuh. Ingat, jangan terlalu maksain. Sadisan, yang keenam, ayyakuna du'a'u bihalatil khusyu' wat tadarru wal inaba wal istikana wal raghbah wal rahbah. Nah, doanya itu dalam keadaan khusyuk, tadarru, tunduk, inabah, kembali kepada Allah, istiqanah, tenang, warraghbah, resep, warrahbah, takut kepada Allah. Wa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima rawahu Dailami, pada apa yang dilewatkan oleh Imam Dailami, fi Musnadil Firdaus, pada Musnad Firdaus, idza ahabballahu abdan,
Kata Nabi, apabila Allah menyukai atau mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah uji hamba itu hatta yasma'a tadarruahu, sehingga Allah mendengar tadarru'nya, kerendahan hatinya, ya, keratapannya. Pengen Allah tuh begitu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji dulu hamba itu sampai Allah itu mendengar ratapannya. Ya Allah, ya Rabbi, apa iya saya masih begini aja? Apa iya status saya masih begini aja? Status lagi. Ya Allah, iya emang perlu tadarru. Kalau bisa kita menetesin air mata, ya Allah, ya Rabbi, mohon dengan sangat, ya Allah, saya banyak dosa, saya hina, ya Allah, saya jauh darimu, ya Allah, tapi lautan ampunanmu jauh lebih luas ketimbang murkamu, ya Allah, ya Allah. Biar kebayang kehinaan diri kita, biar kebayang bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampilkan kerendahan hati kita, tampilkan kehinaan kita di hadapan Allah. Itu yang Allah suka. Ketika dirimu menyadari siapa dirimu, siapa Tuhanmu, berarti engkau sudah mengetahui makom dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya Allah, ya Rabbi, malu saya sebenarnya berada di hadapanmu, ya Rabb, sementara diri berlumur dosa. Kepada siapa lagi harus aku minta? Pintu mana lagi yang harus aku ketuk, ya Allah? Aku malu minta kepada hamba-Mu, ya Allah. Aku malu untuk mengetuk pintu hamba-Mu, ya Allah, sementara mereka juga lemah, mereka juga hina. Engkau yang maha mulia. Dan 7. Ayyudzimal mu'minu du'a wa yukinu bil ijabah, bahwa memastikan seorang mukmin akan doa dan ia meyakini akan ijabah, mantap hatinya, doanya mantap, jangan ragu-ragu. Ya Allah, ya Rabbi, hamba ingin sekali berangkat ke Baitullah. Itu juga kalau engkau bersedia untuk memberangkatkan hamba. Kayak ragu-ragu banget. Itu pun kalau hamba punya duit. Itu pun kalau hamba kayaknya gitu lemah banget. Karena ragu-ragu banget. Mantepin hati. Ya Allah, sebagaimana engkau bisa memberangkatkan hamba-hambamu yang lain, ya Allah, berangkatkan aku juga, ya Allah. Gitu. Itu makna manjada wajada itu di situ juga. Wasta'inu bis-sabri was-sabr, minta tolong kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaranmu, ikhtiarmu, usahamu, kerjamu, wasolah dan doamu. Gitu. Jangan lemah, goyang diri kita. Apa iya gue bisa berangkat? Apa iya gue bisa ke Mekah? Kayak apa iya? Iya. Bismillah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah iya, kalau kita sering lihat bagaimana dulu ada sinetron tukang bubur naik haji, apakah mustahil nanti ada cerita tukang gorengan naik haji? Mustahil apa kagak? Enggak lah, bisa. Ya Allah, lagi tukang ojek. Nah. Mantepin hati kita. Wa yuqinu bil ijabah, dan meyakini akan ijabah. Iya. Berapa tahun kita nggak doa? Berapa tahun dulu? Kepengen bisa berangkat dulu nganterin jamaah KBIH Syarif Hidayatullah. Waktunya pelepasan ngikut sampai ke Pondok Gede. Sedih banget orang-orang pada berangkat ke Halim, pada berangkat ke Sukorna Hatta, kita membalik lagi. Tapi terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan keberkahannya begitu.
nyari doa gimana supaya bisa berangkat. Terus apa aja kita cari tanda kesungguhan kita pengen berangkat ke tanah suci. Begitu, jangan kendor. Yakin bahwa doa kita pasti di. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin akan diijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yastajibu du'a min qalbin ghafil, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, hati yang gak yakin, hati yang goyang, apa iya itu gak bakal diijabah sama Allah. Mantepin, pasti setiap doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu yang mesti kita pegang. Terserah Allah mau ijabah di dunia atau ijabah di akhirat. Sebab kata Nabi, nanti di akhirat Allah akan perlihatkan ternyata ada hamba yang amalnya begitu besar sekali. Hamba itu terkejut, terkaget-kaget, seraya bertanya, ya Rabbi, ini amal siapa ya Rabb? Pahala siapa ya Rabb begitu besar? Pahalamu. Dari mana? Dulu engkau berdoa kepadaku, aku tidak berikan di dalam dunia, tapi aku simpen buat di akhirat. Karena aku tahu pahalamu masih sedikit, maka aku simpen buat di akhirat. Saat itu orang akan berharap, ya Allah, mudah-mudahan doaku semua tidak diijabah di dunia, tapi diijabah di akhirat. Gede pahalanya ternyata. Ini doa kita, ya Allah, kita niat ngelaksanain perintah Allah, tapi ternyata gede di sono di akhirat. Pantes kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak cukup kalau Allah pengen naro yang namanya pahala balasan di alam dunia. Kenapa? Terlalu sempit di alam dunia itu, terlalu sempit. Maka setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu balasannya nanti di sono. Lah sekarang kok ada orang yang dikasih gampang, kok ada orang yang dikasih mudah, kok ada orang yang dikasih segala permintaannya. Itu bukan balasan, tapi bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tips. Beda dengan balasan, beda dengan gaji. Itu. Maka yakinin bahwa doa-doa kita pasti diijabah sama Allah. Terserah Allah. Diijabahnya kapan? Terserah Allah. Itu. Makanya ada orang-orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doanya itu nggak langsung. Ada seperti Nabi Musa alaihissalam, doa pengen supaya Fir'aun itu hancur. 40 tahun bayangin. 40 tahun dari Nabi Musa ngedoa supaya Fir'aun hancur. Itu sekelas Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah tahu yang mana yang terbaik buat hamba-hambanya. Yang penting buat kita ngedoa, dan engkau yakin doamu pasti diijabah. Kayak gitu. Minta sama Allah. Ya. Anak ngedoa, ya Allah pengen cepet-cepet dapat jodoh. Terserah Allah. Mau setahun bisa, 2 tahun bisa, sebulan lagi juga bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa tuh. Ya, itu rahasia Allah. Kita nggak pernah tahu kan bagaimana rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Justru Allah memberikan sesuatu yang bikin senang kita. Contohnya, kita ibadah aja, taruh misalnya 15 tahun. Apakah surganya Allah dikasih buat 15 tahun? Enggak. Itu gitu. Kita nih nahan diri dari pemaksiatan, nahan diri dari apa yang dilarang sama Allah. Misal sehari 2 hari, tadi di surga dikasihnya. Oh, khalidina wa hum fiha khalidun. Tuh, Masya Allah. Gak kebayang. Oleh si Najir, si Robi
nggak sempat kawin keburu meninggal, dikasih 72 bidadari, nggak kebayang. 72 bidadari. Usaha dulu. Oh. Iya. Dari apa yang kita lakukan, kita takwa ke Allah, laksanain perintah Allah, jauhin larangan Allah. Wah, subhanallah. Kayak gitu. Dari kesabarannya. Jadi mantepin hati, yakin doa kita pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Saminan ke-8, ayyulihha abdu fid du'ai, bahwa tekun seorang hamba dalam ngedoa. Ya. Kayaknya gua ngedoa seminggu masih gini-gini aja. Kayaknya nggak manjur. Jangan terus ngedoa. Terus ngedoa. Ya. Mau habis sembahyang, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika bi ta'atika masyiatika fadlika man siwak. Silakan ngedoa, mau tiap hari fardhu silakan, mau habis Jumatan silakan, 4 kali dianjurin. Dan saya dapat dari Ustaz Lutfi 70 kali beliau ngedoa begitu. Beda sama yang lain. 70 kali. Ya, ada yang baca habis asar atau habis sholat maghrib surat al-waqi'ah waqatil waqi'ah, baca habis maghrib atau habis asar, biasaan sekali. Ibu Dian Al-Mahri mah kata Habib itu sehari 14 kali baca surat al-waqi'ah. Yakin bahwa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa-apa yang kita wiridin dapat namanya warid, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca terus-terusan tuh. Ada yang baca Alam Nasr, ada yang baca surat Ad-Duha. Ada yang ngamalin sholawat Dalailul Khairat, baca terus. Ada yang ngamalin doa sholawat munfarijah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, baca terus. Apalagi ada hajat, ya dianjurin 4.444. Ada yang baca ya Latif sampai 16.641. Ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu. Ada yang baca ya Rozak, minta sama Allah, tiap hari dibaca terus, yakin bahwa dirinya doanya pasti diijabah. Jangan kecil hati, sebab ada satu keterangan, tidaklah seorang hamba mengangkat 2 tangannya berdoa kepada Allah kecuali Allah udah siapin ijabahnya. Tuh, kita belum apa-apa nih. Ketika Allah izinkan kita angkat 2 belah tangan, sesungguhnya Allah udah siapin dulu ijabah doanya. Cuman gitu. Kalau dilihat dari banyak keterangan, dilihat dulu kita punya dosa apa kagak. Kalau kita masih punya dosa, bisa jadi doa itu akan disalurkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya usahain. Orang kalau pengen cepat hasil sesuatu, bersihin diri kita dulu. Bersihin dari dosa, maksiat, zahiran, wa batinan. Baru begitu, baru. Sebab layaknya orang yang kalau bajunya kotor pengen masuk istana, bukan minyak wangi yang dipakai. Apa dulu? Mandi dulu, ganti baju, lalu pakai minyak wangi. Begitu orang dimana pengen deket ke Allah Subhanahu wa taala, pengen dapat ijabah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Muslim, dan sungguh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza da'a salasan, apabila Nabi berdoa, beliau berdoa 3 kali. Ya, kayak kita ada Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Wa idza sa'ala salasan, apabila beliau minta, beliau itu 3 kali.
wa yukarriruhu salasan, diulang-ulang. Tasian yang ke-9, ayat tatiha du'aahu bi dzikrillahi ta'ala, bahwa seorang hamba itu memulai doanya dengan zikir kepada Allah, wa sana'i alaihi, dan memuji Allah, summa bis salati wassalam, lalu dengan membaca salawat dan salam ala hadratin nabil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad, hadratin nabil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala alaika ya akhi an tawassul wal istighosati bi sallallahu alaihi wasallam fi naili kulli matlubin, bahwa wasitatullahul azamah, dan jangan sampai enggak atasmu ya akhi, wahai saudaraku, minat tawassuli, daripada tawassul. Silakan tawassul, wal istighosati bihi sallallahu alaihi wasallam, dan meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naili kulli matlubin, dalam meraih tiap apa yang kau minta, bahwa maka Nabi Muhammad itu wasitatullahil azamati, itu adalah perantara Allah yang agung. Walaulal wasitata, kalau sampai tidak ada perantara, la halaka, maka yakin akan celaka, kama kilal mausud, sebagaimana apa yang diperantarai, wa iyyaka an tu'tiya sam'aka liman ankara hadza. Jadi kita dianjurin tawassul, ya, seperti ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu seperti apa ini, ya akramal khalqimah liman aludhu bihi siwaka inda hululil adisil amamida, ya Rabbi waj'al raja'i ghayramun akisi ladaika ghayramun. Nah, itu namanya tawassul itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu pelantara. Pelantara buat apa sih? Iya, kayak kita pengen ke Jokowi susah. Kita kenal sama Bu Mega, Bu Mega tolong dong sampein ke Pak Jokowi. Oh siap, Bu Mega nyampein. Itu namanya tawassul. Kita mah hina, kita mah banyak dosa, sementara Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita minta sesuatu, maka usahain kita itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahain kita dekat sama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, banyak sekali itu keterangannya dalam kitab Dalail Khairat. Bagaimana kalau kita isti'anah atau tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat banyak sholawat. Ya, itu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, adfataya jirat alami, ya uhailal judi wal karam. Nah, wa iyyaka, tapi jaga antu tiya sama kaliman ankaro haza, bahwa engkau memberikan pendengaranmu ini kepada orang yang ingkar tentang ini, au taqoda khilafahu, atau orang yang berkeyakinan beda, Salafi, kayak Wahabi, itu nggak percaya itu yang namanya tawassul. Ya, yang mereka yakini bahwa tawassul itu sebagaimana yang dalam kitab Riyadhus Shalihin, tawassul pakai amal kebaikan. Ada 3 orang yang masuk ke dalam goa. Tiba-tiba batu menutupi pintu goa. Saat itu langsung satu orang tawassul, ya Allah, saya punya orang tua, tiap hari saya kasih sebab saya punya kerjaan gembala domba. Dibolehkan saya ambil susunya, saya berikan tiap hari kepada orang tua saya yang udah tua. Satu saat saya kemalaman, saya pulang orang tua udah tidur.
tapi anak saya merengek minta dikasih itu susu. Saya katakan, nak, jangan dulu minum susu ini sebelum kakek nenekmu. Nanti kalau kakek nenekmu udah minum, baru kau minum. Ya Allah, kalau ini kau ridhoi ya Allah, maka geserkan batu yang menutupi pintu goa. Tawasul pakai amal soleh. Bergeser, tapi belum keluar, belum bisa keluar. Yang kedua, ya Allah, saya seorang bos, seorang pimpinan, saya punya anak buah. Tiap satu saat habis kerja seminggu, saya kasih gaji masing-masing mereka sebagaimana pekerjaan mereka. Tapi ada satu pegawai saya yang nggak mau nerima itu gaji. Lalu saya pakai itu gaji dia buat modal. Saya puter sampai menghasilkan keuntungan yang banyak, sampai saya bisa bikin rumah. Satu saat itu pegawai datang minta gajinya yang dulu, lalu aku berikan rumah yang udah jadi besar itu kepada dia. Inilah hasil keuntungan dari gajimu yang aku puter menjadi modal, menjadi melahirkan keuntungan-keuntungan. Ya Rob, kalau kau ridho, geserkan batu yang menutupi pintu goa. Batu bergeser, tapi belum bisa keluar. Itu amal soleh, amal baik. Yang ketiga, ya Allah, satu saat saya ketemu seorang perempuan cantik jelita, kaya raya. Saya jatuh cinta kepada dia, dia juga jatuh cinta kepada saya. Satu saat saya diajak ke rumahnya, kosong, gak ada orang tuanya. Saat itu saya diajak ke dalam kamar, pintu dikunci, jendela ditutup. Saat itu hampir saja saya berbuat zina. Saya ingat bahwa Engkau maha melihat, maha mengetahui. Saya urungkan itu perbuatan zina, saya batalkan, gak jadi saya lakuin, karena aku takut kepada Engkau ya Rabb yang maha mengetahui, maha melihat. Kalau ini amalan kau ridhoi ya Allah, geser batu yang menutupi pintu goa. Pintu itu batu bergeser baru bisa keluar. Tuh orang Wahabi, Salafi percayanya itu tuh. Kalau kita dengan wasilah kemuliaan percaya, dengan itu juga percaya. Hatta kita ke wali juga begitu. Kiai Pahru lu ngajarin gitu. Ada bahkan kalangan teman-teman gitu. Ya Syekh, saya lagi gak punya duit nih. Dia ngomong begitu. Tapi ketauhidan kudu mantep, bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Jangan ada lagi keyakinan bahwa selain Allah bisa kasih manfaat. Itu namanya musyrik. Dengan begitu dia mantap hati bahwa yang ngasih manfaat mah Allah, bukan itu orang yang di kuburan, bukan. Itu cuma dia orang yang ada, orang yang udah meninggal. Iya, dia bisa dengar kita. Tetapi itu dia, bahwa mereka itu sebenarnya lebih cepat daripada kita pada apabila dimintain tolong. Kenapa lebih cepat? Karena mereka tidak terikat sama kewajiban. Kalau kita kewajiban sholat yang 5 ada, mereka udah gak wajib tuh. Maka bisa mereka laporan, ya Allah, kasih nih orang hajatnya ya Allah. Dia udah baik sama saya, dia begitu perhatian sama saya. Ya Allah, mudahin urusannya. Itu kita kewali begitu. Kita baca Yasin, kan kita berbuat baik itu ke dia. Dia girang, dia bahagia. Ya Allah, dengan kemuliaan walimu ya Allah, hasil maqasidana, hasilkan maksud kami ya Allah. Itu bisa kayak begitu. Cuma dari guru saya yang di Tasik itu, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kemuliaan kepada wali ini, muliakan juga saya ya Allah. Sebagaimana Engkau kasih rezeki kepada orang ini ya Rabb, maka kasih juga rezeki. Sebagaimana Engkau berikan ilmu yang bermanfaat kepada beliau ya Allah, berikan juga kepada kami ilmu yang bermanfaat. Itu. Jadi silakan tinggal kita pilih mana yang kita mantap hati. Yang penting keyakinan, ketauhidan tetap nempel, jangan sampai musyrik. Itu bab tawassul. Asiron, yang ke-10, la budda lida'i minat taubati wa raddil madzalim. Tidak boleh tidak bagi orang yang berdoa daripada tobat dulu, wa raddil madzalim,
wa raddil mazalim, dan menolak kezoliman, menolak dosa. Tinggalin dah tuh. Itu yang suka ngeliat yang jorok-jorok gitu ya, yang terbuka, tinggalin. Tobat udah. Kalau kepengen doa kita cepat dijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu, ya. Jangan iseng gitu. Wah, emang nggak mudah, apalagi udah jadi kebiasaan gitu. Wah, tapi kalau tekad kita udah bulat, bismillah. Antum punya cita-cita apa? Siapa yang punya cita-cita pengen berangkat ke Baitullah? Ada di sini, angkat tangannya. Ada? Ya, semua ada. Sementara penghasilan gua aja buat nutupin sehari-hari segitu-gitu aja. Iya, kita mah ingat, kita mah emang miskin, kita mah emang hina. Tapi Allah maha mulia, maha kaya, maha gagah perkasa, maha kuasa. Jadi kalau kepengen cepet-cepet dijabah doa kita, yaitu diantaranya ada adab-adaban. Ya, mesti tobat, mesti menolak daripada kezaliman, dosa-dosa yang kita perbuat. Wal iqbal 'ala Allah azza wa jalla, dan menghadap kepada Allah azza wa jalla bikamalil himmah, dengan sempurnanya cita-cita kita, semangat kita, semangat. Jangan lemah, jangan nggak yakin, mantepin hati kita. Ya, pokoknya kata Kobra, ntar ya bulan Maulid gua mesti kawin, itu gua mesti nikah. Wah, bismillah, jangan kecil hati, ya, tenang aja. Najir mau jangan ditanya. Kadzalika, maka itu semua wasababul qaribu fil ijabah, itulah sebab yang mendekatkan kepada ijabah. Wala tata'ajjal ijabah, dan tidaklah bersegera ijabah. Wa farubbama kana ta'khiru li maslahati, dan terkadang ditunda untuk maslahat yang Allah tahu Subhanahu wa taala, kama yang bagi, sebagaimana perlu lil mukmin, bagi seorang mukmin ad-da'i yang berdoa, ayastahdhiru 'azamata may yad'uhu, untuk menghadirkan keagungan zat yang ia berdoa kepadanya, wa rahmatahu, dan ia menghadirkan rahmatnya, wa karamahu, dan kemuliaannya, wa fadlahu subhanah, dan keutamaannya. Nah, itu dia di antara perkara-perkara yang bisa menjadikan sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amali. Iya, Pak De, bikin tauhid.